Politeknik Negeri Sriwijaya atau biasa dikenal dengan Polsri adalah perguruan tinggi yang berada di Sumatera Selatan. Polsri memiliki 9 jurusan dan juga Polsri memiliki unit kegiatan mahasiswa dan salah satunya adalah UKM Simponi. UKM Simponi adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam bidang seni, menghimpun mahasiswa-mahasiswi yang tertarik dalam bidang seni. UKM Simponi memiliki 5 bidang, yaitu bidang musik, bidang vokal, bidang tari, bidang teater, dan juga bidang grafis. Kegiatan UKM Simponi biasanya bersifat kompetisi dalam berbagai bidang, dan juga bersifat pentas, baik di dalam maupun di luar lingkungan Polsri. Adapun jadwal latihan UKM Simponi, yaitu hari Jumat bagi mahasiswa-mahasiswi kelas malam, dan juga hari Sabtu bagi mahasiswa-mahasiswi kelas pagi dan siang. Terima kasih. Simponi juga memiliki struktur kepengurusan mulai dari BPH, Departemen Minat Bakat, Departemen Humas dan PSDM, Departemen Rumah Tangga, serta Departemen Dana dan Usaha. Untuk periode 2020, UKM Simponi diketuai oleh Ketua Umum yaitu Kak Fatur Rahman, serta dibantu oleh wakilnya yang pertama Johnson Huta Barat sebagai Wakil Ketua 1, serta Dimas Saputra sebagai Wakil Ketua 2. Ketua 1 menaungi Departemen Minat Bakat dan Departemen Humas dan PSDM. Lalu departemen lainnya yaitu Departemen Rumah Tangga dan Departemen Danus itu dinaungi oleh Ketua 2 yaitu Dimas Saputra. Lalu selain itu ada juga Sekretaris Umum yaitu Winky Jessica dan wakilnya Triana Putri, serta untuk keuangannya diurus oleh Bendahara Umum yaitu Selvi Mayani dan wakilnya Rifa Afifa Isdian. Ada beberapa proker dan non-proker UKM Simponi untuk periode 2020. Untuk proker yang pertama, UKM Simponi menyelenggarakan Lomba Cipta Lagu Porseni Politeknik se-Indonesia, di mana lomba ini diselenggarakan dalam skala nasional untuk mencari lagu terbaik yang nantinya akan dipilih menjadi theme song Porseni. Lalu yang kedua, UKM Simponi mengadakan kegiatan Geber Simponi 2020. Kegiatan ini merupakan kegiatan perlombaan dari 5 bidang, di mana bisa diikuti oleh siswa dan mahasiswa yang ada di Kota Palembang. Dan untuk non-prokernya yang pertama yaitu Simponi Berbagi, yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Mei 2020. Di sini kami menggalang dana untuk membeli sembako kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang kedua yaitu Public Speaking and Human Relation atau PSHR. PSHR ditujukan pada anggota aktif UKM Simponi untuk mengembangkan soft skill dalam berkomunikasi dan berelasi. Dan yang terakhir, Open Recruitment UKM Simponi 2020 untuk merekrut anggota-anggota baru UKM Simponi angkatan ke-10. Pada periode tahun ini, Departemen Humas dan PSDM dinaungi oleh Vera Sabdaningsih sebagai Kepala Departemen, Risa Devina Fadila sebagai Sekretaris Departemen, Nur Nabila Rubiah sebagai Humas Internal, Gloris Andrea sebagai Humas Eksternal, dan yang terakhir Rizkulo Akbar sebagai PSDM. Baiklah, saya Risa Devina Fadila sebagai Sekretaris Departemen Humas dan PSDM UKM Simponi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi alur surat. Materi alur surat terdapat 2 mekanisme. Yang pertama, mekanisme memasukkan surat. Yang kedua, mekanisme follow up surat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme memasukkan surat. Yang pertama, surat dibuat oleh sekretaris. Yang kedua, mintalah surat yang akan dimasukkan sesuai perihal pada sekretaris. Yang ketiga, surat tersebut dimasukkan ke dalam map biola berwarna merah dengan dilengkapi catatan identitas mengirim yang di-staples di bagian dalam atas map. Yang keempat, tulislah perihal surat tersebut pada buku agenda surat keluar masuk. Yang kelima, antarkan surat tersebut serta membawa buku agenda surat keluar masuk ke penata usaha pimpinan. Yang keenam, jika surat sudah diterima, mintalah tanda tangan atau paraf penata usaha pimpinan yang dibuat dalam buku agenda surat keluar masuk. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme follow up surat. Yang pertama, membawa buku agenda surat keluar masuk saat memfollow up surat. Yang kedua, follow up surat tersebut
di penata usaha pimpinan. Jika surat sudah atau belum turun, tulislah keterangan pada buku agenda surat keluar masuk. Yang ketiga, apabila surat telah turun, follow up surat di Kabak Umum. Jika surat sudah atau belum, tulislah keterangan pada buku agenda surat keluar masuk. Yang keempat, apabila surat telah turun, follow up surat di tata usaha. Jika surat sudah atau belum turun, tulislah keterangan pada buku agenda surat keluar masuk. Yang kelima, apabila surat telah turun, segera membuat arsip tersebut. Fotokopi surat arsip dilakukan oleh Departemen Rumah Tangga. Minimal 1 rangkap arsip per surat. Yang keempat, terdapat 2 jenis surat. Yang pertama, surat permohonan izin kepada pembantu direktur 1, 2, 3, dan 4 dikirimkan ke Rumah Tangga Politeknik Negeri Sriwijaya. Lalu yang kedua, surat permohonan izin kepada Kepala Satuan Keamanan dikirimkan ke ruangan Kepala Satuan Keamanan atau disebut Posatpam. Dengan catatan, ketika telah memasukkan atau memfollow up surat, harap dikonfirmasi kembali ke Departemen Humas dan PSDM. Baiklah, saya Vera Satna sebagai Kepala Departemen Humas dan PSDM. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai public speaking. Public speaking, berbicara di depan umum atau public speaking merupakan salah satu hal yang ditakuti sebagian orang. Ketakutan tersebut bukanlah hal yang aneh. Pasalnya, ketika sedang melakukan kegiatan ini, kita diharuskan untuk berdiri sendirian di hadapan banyak orang yang memfokuskan pandangan dan perhatiannya kepada kita. Alhasil, tekanan ini pun membuat kita merasa tidak boleh melakukan kesalahan hingga pada akhirnya membuat kita menjadi tegang. Public speaking merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dikembangkan. Pemimpin organisasi pasti dituntut untuk berbicara di hadapan banyak orang dalam berbagai kesempatan. Dalam dunia kerja pun, bisa jadi kita diminta untuk melakukan presentasi di hadapan orang-orang penting perusahaan. Gimana sih agar kita bisa melakukan kegiatan ini dengan baik di depan orang-orang? Pertama, kita harus menentukan tujuan. Yang kedua, interaksi dengan pendengar. Ketiga, gunakan nada bicara dan bahasa tubuh. Dan yang terakhir, kita harus mempersiapkan alat peraga. Pentingnya public speaking pada kebutuhan mahasiswa. Untuk public speaking sangatlah penting bagi mahasiswa. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa peranan dalam kehidupan mahasiswa saat ini sering melakukan presentasi di depan umum. Karena di saat presentasi kita membutuhkan keahlian untuk bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita kepada penyimak atau audiens dan dapat diterima.